Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardiana, kelas VM19D, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini saya akan menganalisis Kamel untuk kesehatan perbankan dari mata kuliah Teknik Analisa Laporan Keuangan. Mari kita mulai. Yang pertama, kapital edukasi rasio atau CAR. Rasio ini merepresentasikan kemampuan bank menggunakan modalnya sendiri untuk menutup penurunan aktiva yang disebabkan oleh adanya kerugian-kerugian yang timbul atas penggunaan aktiva tersebut. Nah, dari CAR adalah 8%. Artinya, jika nilai CAR suatu bank lebih besar atau sama dengan 8%, maka kondisi keuangan bank dilihat dari aspek modal tergolong sehat. Sebaliknya, apabila nilai CAR suatu bank kurang dari 8%, menunjukkan bahwa kondisi keuangan bank tersebut dalam kondisi yang tidak sehat. Adapun formulasi dari perhitungan rasio modal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang kedua, aset quality atau kualitas aktiva. Pengukuran tingkat kesehatan bank berdasarkan aspek kualitas aktiva. Salah satunya dapat dilihat dari rasio kualitas aktiva produktif atau KAP yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Penghitungan aktiva produktif yang diklasifikasikan dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan berikut ini. Sementara hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan bank ditinjau dari aspek kualitas aktiva didasarkan pada rentang nilai berikut. 0% dikurang 10,35%, bank dikategorikan sehat. 10,35% dikurang 12,60%, bank dikategorikan cukup sehat. 12,60% dikurang 14,85%, bank dikategorikan kurang sehat. 14,85%, bank dikategorikan tidak sehat. Yang ketiga, manajemen. Rasio keuangan ini mengukur tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasional pokoknya. Formulasi penghitungan rasio NPM ini adalah sebagai berikut. Nilai yang digunakan acuan untuk menilai rasio NPM berasal dari rentang 0 hingga 1. Semakin besar nilai NPM atau mendekati 1, menandakan biaya yang dikeluarkan semakin efisien, sehingga tingkat pengembalian laba bersih semakin besar. Artinya, bank termasuk dalam kategori sehat, demikian pula sebaliknya. Yang keempat, earning atau pendapatan. Untuk mengukur kesehatan bank dari aspek pendapatan dapat menggunakan rasio return of asset atau ROAT dengan membandingkan laba bersih yang dicapai dengan total aktiva yang dimiliki bank. Berikut rumus penghitungan rasio ROA. Kategori sehat. Tidaknya suatu bank dilihat dari aspek pendapatan didasarkan pada rentang nilai berikut. 1,215% bank dikategorikan sehat. 0,999% dikurang 1,215% bank dikategorikan cukup sehat. 0,765% dikurang 0,99% maka dikategorikan kurang sehat. 0,765% bank dikategorikan tidak sehat. Yang terakhir, likuiditas. Terkait dengan ini, Loan Deposito Ratio atau LDR merupakan salah satu rasio keuangan yang bisa mewakili penilaian tingkat kesehatan bank dilihat dari aspek likuiditas. Formulasi penghitungan LDR dapat dirumuskan sebagai berikut. Tingkat kesehatan bank dilihat dari aspek likuiditas didasarkan pada rentang nilai RDR berikut. 94,75% di bank dikategorikan sehat, 94,57% dikurang 98,50% bank dikategorikan cukup sehat, 98,50% dikurang 102,25% bank dikategorikan kurang sehat, 102,25% bank dikategorikan tidak sehat. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.